Halo, selamat pagi Sobat Sinopsis India Series. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hatur nuhun. Pagi berikutnya, Aditya bertemu Harsh. Harsh bilang aku sudah membuat pilihan. Saya harus mengeluarkan Anda dengan cara apapun. Jika Anda ingin saya mengeluarkan Zoya maka saya akan melakukannya. Berjanjilah bahwa kamu tidak akan menanyaiku apapun yang akan terjadi di pengadilan hari ini. Aditya setuju untuk tidak menanyainya sampai dia menyelamatkan mereka berdua. Harsh terlihat lega. Proses pengadilan dimulai. Harsh mengajukan pertanyaan. Mengapa seseorang membunuh? Pengacara penuntut mengingatkannya bahwa ini bukan kelas filsafat. Harsh mengatakan tidak ada tindakan tanpa alasan. Mengapa pembunuhan itu terjadi? Yas dan Pooja tidak pernah berselingkuh. Pengacara penuntut menyebutnya teori palsu. Dia hanya membuang-buang waktu kita. Alasannya bahwa dia belum pernah melakukan sebelumnya. Rajveer menunjukkan kepada kami rekaman CCTV kemarin. Saya ingin memanggil pemilik toko itu di sini dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Hakim mengizinkannya. Pria itu melangkah di kotak saksi. Harsh bertanya kepadanya apakah dua orang ini datang ke tokonya pada tanggal 19 Maret. Dia mengatakan mereka ingin membeli gramofon yang sama untuk pasangannya masing-masing. Mereka bahkan berebut pada saat itu. Harsh bertanya kepadanya apakah mereka sering datang ke sana. Tuan Charlie menyangkal. Zoya sering berkunjung. Tetapi Aditya tidak. Harsh berterima kasih padanya karena membantunya membuktikan bahwa mereka bertemu karena kebetulan. Tuan Charlie mengambil tempat duduknya. Harsh menambahkan bahwa Aditya adalah pilot. Dia tidak akan tahu apakah penumpangnya mengalami serangan jantung atau tidak. Tetapi Aditya ingin dia segera dirawat. Dia mendapat info tentang cuaca buruk, dan tidak pergi ke tempat lain hanya setelah dia mendarat. Dia selanjutnya memanggil karyawan Zosh. Mereka mengkonfirmasi bahwa Zoya tidak mau berpura-pura menjadi istri Aditya tetapi dia tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bertemu di kantor dan tidak banyak bicara satu sama lain. Dia dipaksa untuk pernikahan palsu. Harsh menekankan semua poin ini. Dia selanjutnya bertanya pada pengacara perceraian yaitu Tuan Dixit, tentang surat cerai. Dia bertanya kepada pengacara penuntut apakah ia setelah menandatangani mereka. Dia mengangguk. Harsh mengatakan dia menginginkannya karena dia berselingkuh dengan Pooja. Itu adalah kejahatan karena dia sudah menikah dengan Zoya. Saya dapat membuktikan bahwa ada beberapa masalah mengapa Yas ingin menceraikan Zoya. Dia lagi bertanya kepada Tuan Dixit apakah Pooja mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menceraikan Aditya. Pak Dixit mengangguk. Dia pernah memberitahuku. Ini sangat sering terjadi. Harsh bertanya kepadanya apakah dia yakin Pooja dan Yas berselingkuh. Pak Dixit ragu. Pengacara penuntut Tuan Rana bertanya kepada Harsh. Apakah menurutnya Pooja memberikan cek kepada Yas adalah amal? Alasannya bahwa dia melakukan investasi. Jika saya memberi Anda cek sekarang, apakah itu menyiratkan bahwa kita berselingkuh? Semua orang tertawa ketika Rana terdiam. Harsh menjelaskan bahwa Aditya bergabung dengan Zosh untuk memulihkan uangnya. Dan Zoya juga bergabung dengan Zosh untuk menghidupkan kembali perusahaan. Mengapa Yas menjadikan Pooja targetnya? Zoya terkejut dengan kata itu. Harsh mengatakan Yas tidak pernah tahu bagaimana melakukan bisnis. Dia pertama kali menikahi seorang gadis dari keluarga kaya. Itu menjadi masalah ketika dia lari dari rumahnya untuk menikah. Dia tidak mempunyai uang. Dia mulai mengambil pinjaman untuk memenuhi permintaannya. Dia bertemu Pooja dan membuatnya berinvestasi di perusahaannya.
Aditya ingat apa yang dikatakan ayahnya sebelum persidangan dimulai. Harsh terus berbicara tentang Yas. Dia bukan suami yang baik atau pengusaha yang baik. Langkah Aziz di kotak saksi berikutnya. Dia menegaskan bahwa Yas mengambil uang dari Puja meskipun dia mengatakan kepadanya menentangnya. Yas dan aku bertemu Puja di malam Ghazal. Saya telah mengatakan ini kepada Zoya juga. Harsh bertanya kepadanya apakah dia berarti bahwa Puja hanya teman Yas. Aziz menjawab bahwa dia tidak akan dapat mengomentari itu. Saya tidak melihat hal seperti itu. Yas membutuhkan uang dan mengambilnya sebagai pinjaman dari Puja. Dia malah menggunakannya untuk membeli properti di Mumbai dan Mussoorie. Keras terima kasih padanya. Dia menyajikan daftar semua pinjaman yang telah diambil Yas sampai saat ini. Apakah itu berarti dia berselingkuh dengan mereka semua? Jika tidak, maka mengapa kita hanya terus menghubungkan dengan namanya Puja Huda? Rana beralasan bahwa Puja berbohong kepada Aditya dan pergi menemui Yas. Polisi bahkan menemukan kartu kredit Aditya di sana. Harsh mengatakan setiap istri menyimpan kartu kredit suaminya. Ini bukan hal baru. Yas secara klinis tertekan dan dia mengalami serangan kecemasan setiap hari. Masalah keuangannya bertambah banyak sehingga dia bunuh diri. Madhuji tertegun. Arjun bertanya-tanya mengapa ayah tidak menggunakan buktinya dalam buku harian. Harsh mengatakan pada tanggal 19 Maret Puja Huda pergi untuk meminta dana investasinya tapi dia tidak punya uang. Dia akhirnya bunuh diri dan membawa Puja bersamanya. Aditya dan Zoya tertegun. Harsh mengatakan Puja memang dibunuh. Saksi saya berikutnya akan membuktikan itu. Singh psikiater Yas tampil ke depan yang mengkonfirmasi bahwa Yas mengalami depresi klinis. Dia khawatir dengan kondisi keuangannya. Pasien seperti itu kadang-kadang membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Mereka dapat bunuh diri jika seseorang meminta uang mereka kembali dalam situasi seperti itu. Harsh berterima kasih padanya untuk konfirmasinya. Harsh mengatakan Yas terus mengambil keputusan yang salah satu demi satu. Keputusan terburuk yang dia ambil adalah bunuh diri. Dia adalah pembunuh Puja yang sebenarnya. Madhuji menangis sementara Zoya shock. Hakim mengatakan tidak ada bukti tentang perselingkuhan Puja dan Yas. Tidak ada pertanyaan tentang pembunuhan itu. Yas bunuh diri. Puja bersamanya pada saat itu sehingga dia juga kehilangan nyawanya. Zoya dan Aditya tidak bersalah dan bebas dari semua tuduhan. Zoya menatap Madhuji yang membuang muka dengan sedih. Aditya memeluk ayahnya. Mahi menghibur ibunya. Rajvir tampaknya sangat kesal. Zoya memikirkan teori Harsh.